Kok ketawamu seperti itu, bro? Emangnya kau bisa puasa 40 hari 40 malam, Dor? Mikana, aku ini naik di komalmu kan? Nanti kau naik juga di komalku ya. Tapi kita berdua, nggak mau aku ada yang lain-lain karena kalian sistem keroyokan. Kenapa kameramu kayak gitu? Oke, silakan Fandi, ada yang mau ditanyakan? Ini yang ngelek siapa sih? Mikana atau aku? Aku nggak ngelek, kamu yang ngelek. Oke, silakan Fandi. Oh, aku ngelek. Tadi itu loh yang aku tertarik. Aku mau tunjukin data ya. Boleh? Iya, silakan. Tadi apa yang mau kamu tanya? Enggak, yang minta disembah itu iblis, betul kan? Kata Mikana tadi. Iya. Iblis minta disembah. Betul? Iya, Matius 4 ayat 9. Yang minta disembah iblis. Matius Ya, Matius 4:8 sampai 9 kalau nggak salah. Iblis minta, ya, yes, iblis minta kepada Yesus Matius 4 ayat 9. Iblisnya itu disembah. Kan gitu. Bukan, iblis minta supaya dia disembah. Halo? Iblis minta dia disembah. Ini ngerti nggak sih? Iblis minta agar dia disembah. Iblisnya minta disembah. 8 sampai 9. Ya kan? Iya, coba kamu baca. Sebentar, signalku ngelek ini. Sabar, merah aja. Sabar ya. Ya, silakan. Signalku yang merah ya. Nih, aku tunjukin data ya. Mau aku tanya sama Mikana. Sabar. Wait a second. Nih. Di dalam Keluaran 20 nomor 3, Mikana. Kata Bukan. Tuhan. Halo, di Matius 4 ayat 8 dan 9. Wait a second. Iya, itu iblis minta disembah. Kan iblis minta disembah nih. Aku mau tanya ini. Karena di dalam Keluaran 20 nomor 3, dengar dulu. Ya, dengar dulu ya. Katanya jangan menyembah Tuhan-Tuhan lain. Di dalam TB, AYT, TL, BIS, TSI, dan MILK, ini semua mengatakan jangan menyembah Tuhan lain. Tapi di sini ada dikatakan bahwa sembahlah aku saja, sembahlah hanya aku. Ini iblis ini, kutanya dulu samamu, iblis ini. Yang ku bilang itu di Matius 4. Iya kan iblis itu minta disembah. Yang ku bilang itu di Matius 4 ayat 8 atau 9, di situ iblis minta disembah. Ya oke. Kalau ini berarti iblis juga. Yang minta disembah itu kan iblis. Katamu tadi. Nih kan? Yang ku bilang di Matius 4 ayat 9. Oh begitu. Yang lain enggak? Yang lain enggak? Keluaran 20 ayat 3. Bentar dulu. Di Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang tertulis. Ya, terus ini di paralelnya maksudnya enggak sekarang gini. Saya tunjukkan bahasa aslinya. Saya tunjukkan bahasa aslinya aja ya. Silakan. Yang saya bilang di Matius 4 ayat 9, di situ iblis minta disembah. Ya, oke, betul. Kalau yang ini iblisnya? Ini iblisnya? Itu Tuhan. Tuhan. Oh, beda lagi ya. Loh, ya kalau Tuhan itu yang memang harus dia yang kita sembah. Baik, aku tunjukin satu lagi ya. Aku mau tanya. Ini iblis atau Tuhan? Sebentar dulu. Nih satu lagi. Kita uji ini iblis atau Tuhan ini. Bahaya ini kalau ada statement logical fallacy yang mengatakan yang mengaku Tuhan itu iblis, yang minta disembah itu iblis. Ini bahaya untuk kekristenan. Karena dalil di dalam Kristen itu banyak Tuhan mengatakan dirinya untuk disembah, termasuk di dalam Perjanjian Lama. Oke? Coba Mikana buka lagi deh di dalam Lukas 48. Nih.
Lukas 4 nomor 8 ini. Kata Yesus lagi. Baca. Kata Yesus, Mikana, nih. Engkau harus menyembah Tuhan Theosmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menyuruh menyembah siapa di sini? Mikana. Sebentar dulu, halo. Bentar dulu, kamu itu jangan ini. Kita tunjukkan dulu bahasa asli yang tadi. Kamu jangan framing ya. Sebentar, kamu jangan ini dulu. Saya tunjukkan bahasa aslinya. Oke teman-teman, ya. Itu tadi kan yang dibuat terjemahan. Langsung saya tunjukin bahasa asli ya, bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani. Mana dia nih? Oke. Di sini ya, firman Tuhan tertulis, Hoi Heloka Elohim Aherim Alpanaya ya. Di situ nggak ada sembahlah aku, nggak ada Tuhan berfirman seperti itu. Berarti di Alkitab paralel ini ditambahkan lagi sembahlah aku saja gitu. Yang saya tunjukkan langsung bahasa asli aja ya, langsung bahasa asli, langsung rujukan yang terpercaya. Saya nggak mau ngomongin yang itu, saya mau ngomongin yang langsung aslinya aja. Lo namanya juga terjemahan, kan manusia bisa aja. Oh berarti ini itu kan terjemahan. Enggak, itu terjemahan. Ini aja langsung ke bahasa asli ya. Di bahasa aslinya teman-teman di sini. Sebentar dulu, diam kau ya. Sebentar. Lo yihleka Elohim harim alpanaya ya. Artinya apa? Di sini kalau kita tunjukkan di terjemahannya di sini ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Di situ nggak ada ditambahin sembahlah aku, gitu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah itu. Ini yang tambahin ini, Roh Kudusnya ini, Roh Kudus dari mana ini? Ada Roh Kudusnya nggak ini yang tambahin ini? Itu terjemahan dari mana itu? Terjemahan dari mana itu? Ini terjemahan dari TSI ini. TSI itu siapa? La ilaha illallah. Tahu tidak di kitab Alkitab Sabda itu paralelnya nih karena paralelnya dibuka nih kan. Enggak ada paralel. Yang saya tunjukkan langsung ke bahasa asli tadi di Ibrani ya, di sini ya. Udah berarti ini ini berarti Leha Elohim Ahirim Alpanaya ya. Udah. Oke, berarti ini yang tambah ini Roh Kudusnya ini Roh Kudus Sawawi ini ya. Roh Kudus. Iya, makanya terjemahan itu nggak sesuai dengan bahasa aslinya. Udah itu aja, kok repot aja sih. Oh, gitu. Berarti ini pembohong ini Roh Kudusnya. Oke. Iya, makanya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Satu lagi lah kalau gitu ini. Nih. Yang mana? Di dalam Lukas 4:8. Ini Yesus Lukas bilang, 4. engkau harus menyembah. Engkau harus menyembah Tuhan Theosmu, kata Yesus. Siapa yang harus disembah ini, kata Yesus? Oke, bentar. Tutup dulu kameramu, dengarkan sini, pandang sini, biar kamu biar ini. Biar kamu fokus. Udah. Oke. Kan di sini Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Makanya Tuhan Yesus berfirman kepada iblis ya. Lukas 4 ayat ini ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Kemudian iblis minta supaya Tuhan Yesus menyembah iblis. Makanya Tuhan Yesus menjawab ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya hanya Tuhan Yesuslah yang harus disembah dan hanya kepada Dia kita berbakti. Karena di sini kan ada tanya jawab sama Tuhan Yesus berinteraksi sama iblis. Ya. Itu konteksnya. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan Yesus bilang gini sama umatnya, akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak akan ada. Tetapi ketika di sini, ya, ketika di sini teman-teman, iblis ini mencobai Tuhan Yesus. Karena apa? Iblis ini sifatnya
pemberontak, pembangkang, penipu, penyesat, bahkan ingin menyamai yang maha tinggi. Ya, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Ketika Tuhan itu pun datang ke dunia, dia berusaha lagi tuh untuk memberontak melawan Tuhan Yesus. Dia cobai Tuhan Yesus ya di Matius 4. Makanya Tuhan Yesus menjawab apa di Matius 4 ketika iblis mencobai dia? Ya, Matius 4 ayat 7. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kan yang dicobaikan di situ Tuhan Yesus. Berarti yang Tuhan Allah di situ siapa, teman-teman? Ya Tuhan Yesus dong. Nah, sekarang iblis berusaha lagi mau membangkang ya, mau mengalahkan Tuhan Yesus. Dia pikir bisa mengalahkan Tuhan Yesus, padahal nggak bisa ya. Dia bilang gini, sujudlah menyembah aku. Makanya Tuhan menjawab, engkau yang harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Artinya kita harus sujud menyembah Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Gitu maksudnya, Fandi. Oke, saya rasa itu udah cukup jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah? Boleh kutanggapi, boleh? Boleh kutanggapi satu? Apa yang mau kamu tanggapi? Di sini kan udah jelas penjelasan. Enggak, ini kan tadi statement Mikana mengatakan bahwa bukan statement saya di situ. Disembah itu iblis. Loh, kalau yang iya betul. Disembah itu. Nah, iya, di dalam Lukas 48 Yesus bilang sembahlah Bapa. Loh, karena di sini iblis langsung minta. Di sini konteksnya tiba-tiba iblis minta disembah. Makanya jawab Tuhan Yesus, engkau yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Terus ketika Yesus mengatakan Lukas 48, sembahlah Bapa, apakah Bapa itu iblis atau bukan? Enggak ada, Tuhan Yesus bilang sembahlah Bapa. Yang harus disembah itu hanya Tuhan Yesus. Lukas 48 dibaca. Konteksnya di sini kan iblis berusaha mencobai Tuhan Yesus. Iblis berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus. Iblis berusaha ya menghasut Tuhan Yesus agar menyembah Dia. Makanya terus mengatakan, engkau yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya Tuhan Allah yang harus disembah itu Tuhan Yesus. Dan juga terus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lukas 48. Ini ada pikiran nggak sih? Coba baca Lukas 48. Yang mau disembah itu siapa di Lukas 48? Biar kutunjukkan dalilnya. Kamu ngerti nggak sih di sini ketika ada interaksi Tuhan Yesus sama iblis? Kamu ngerti nggak sih? Contohnya gini, saya kasih analogi supaya kamu pintar. Ahmad, sini dulu, dengar dulu. Ahmad. Perhatikan saya, Ahmad. Aduh, gimana sih? Ahmad, kan di situ Tuhan Yesus berinteraksi ya antara iblis dengan dia ya. Iblis ini kan berusaha mencobai Tuhan Yesus. Makanya terus jawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian juga iblis minta, ya kan, iblis menghasut ini, mau menyesatkan ya. Sembahlah aku. Makanya jawab Tuhan Yesus, engkau yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, artinya yang harus disembah itu adalah Tuhan Yesus, bukan iblis. Karena ada interaksi di situ. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan itu datang kepada umatnya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena gila yang disembah itu adalah hanya iblis. Karena apa? Dia bukan Tuhan yang sejati. Ya, sudah paham? Nah, ini maksudnya Mikana. Ini kan yang berkata. Sudah saya jelasin. Nggak mau saya muter-muter di situ aja lagi. Nggak mau muter-muter di situ. Saya tidak lari. Ini iblis atau Tuhan ini? Ini iblis atau Tuhan? Aku mau tanya. Yesus yang berkata, bilang kan Yesus. Yesus berkata. Di ayat sebelumnya kan, di ayat sebelumnya apa yang diminta sama iblis? Enggak, di ayat sebelumnya apa yang diminta? Tanya, baca dulu di ayat sebelumnya supaya kamu tahu kenapa Tuhan berkata seperti itu. Oke, Yesus bilang engkau harus menyembah Tuhan. Enggak, di ayat sebelumnya baca dulu di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya baca dulu. Di ayat sebelumnya baca dulu. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Ini Lukas. Kamu ini loh, kamu itu berusaha menyesatkan orang loh. Kamu nggak baca di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu kan iblis bilang sama Tuhan Yesus, sembahlah aku. Makanya Tuhan Yesus jawab, engkau yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya yang harus disembah itu hanya Tuhan Yesus. Kan di ayat sebelumnya juga iblis mencobai Tuhan Yesus kan. Makanya jawab Tuhan Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Aduh, aku
Maaf ini Fandi ya. Kamu ini berusaha menyesatkan orang, kamu potong-potong ayat. Kamu udah aku bilang baca sebelumnya, kamu nggak mau, pura-pura kau kabur kau. Wah. Halo Mikana. Ya, halo juga Abang Hendy. Tolong buka kamera Abang Hendy. Waduh, aku lagi di luar ini. Janganlah, kamu udah sering Di lihat sini muka nggak gua. open cam, nggak bisa di sini open cam. Ya udahlah, nggak jadilah. Masa open cam, suara doang lah. Bentaran Nggak doang bisa, kok. harus open cam di sini. Nggak ada di sini aplikasi. Bentaran doang gua. Masa opa? Kau udah sering lihat muka gua. Orang lama, nggak perlu. Nggak Kecuali orang bisa. baru. Kalau nggak open cam, aku Kan turunin. suara doang yang bukan wajah. Kamu Bukan mau wajah buka yang open cam atau enggak? Bukan wajah